Halo semuanya, kembali lagi menarik sama dalam melakukan sebuah Halo, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kontemporer dunia. Jadi, di sejarah kontemporer dunia ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kamu bisa mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, antara lain peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan, berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, perpecahan di Yugoslavia, perpecahan di Cekoslovakia, gerakan rakyat Filipina, runtuhnya Jerman Timur, dan juga perpecahan di Uni Soviet. Nah, rata-rata semuanya ini adalah efek dari Perang Dunia Kedua. Semoga kalian masih ingat tentang Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Nah, kita mulai materi yang pertama. Dari 7 materi itu kita akan bahas yang pertama tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Nah, ini adalah peta dari negara Vietnam. Kok beda Bu antara yang kiri dengan yang kanan? Karena memang yang kiri itu adalah peta ketika wilayah Vietnam dan sekitarnya atau disebut sebagai Indochina itu dijajah atau dikuasai oleh Prancis. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah peta Vietnam sekarang. Sama dengan Indonesia, jadi negara ini sempat dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu negara Perancis. Nah, nanti ketika negara Perancis meninggalkan wilayah ini, itu mulai terjadi konflik yang berkepanjangan, sampai nanti akhirnya Vietnam terpecah menjadi utara dan selatan. Jadi, ketika terjadi Perang Dunia, Prancis ini berada di blok sekutu. Dan kalau kalian masih ingat, ketika Perang Dunia Kedua, terjadi konflik antara blok sekutu dengan blok Aksis. Nah, salah satunya itu adalah Jepang. Pada saat itu, Jepang menyerang kekuasaan sekutu yang ada di wilayah Asia Pasifik. Nah, termasuk wilayah kekuasaan Prancis yang saat itu ada di wilayah Indochina dan Vietnam di dalamnya. Nah, seketika itu pula wilayah Vietnam ini atau Indochina itu dikuasai oleh Jepang. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kekuasaan Jepang di kawasan Asia Pasifik itu tidak terlalu lama. Kenapa? Karena nanti Jepang mendapatkan serangan bom, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya tercatat 2 September 1945 secara resmi Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, otomatis wilayah kekuasaannya yang awalnya dikuasai Jepang itu jatuh ke tangan sekutu, termasuk wilayah Vietnam. Nah, pada saat itu Prancis kembali menduduki wilayah Vietnam. Sedangkan saat itu di Vietnam sendiri sejak tahun 1941 itu sudah didirikan yang namanya Viet Minh atau The Vietnam Independence League. Ketuanya adalah Ho Chi Minh. Jadi pada saat itu organisasi ini atau partai ini didirikan untuk memerdekakan Vietnam dari Prancis. Tapi ternyata Prancis dikalahkan oleh Jepang sehingga akhirnya mereka berusaha merebut kemerdekaan dari Jepang. Nah, ketika Jepang kalah, sebenarnya Vietnam sudah ada upaya untuk merdeka, tapi pada saat itu ternyata Prancis bergerak cepat. Mereka langsung menduduki kembali wilayah Vietnam. Dan ini mirip sebenarnya situasinya dengan di Indonesia. Pada saat itu terjadi perlawanan antara rakyat Vietnam melawan Prancis. Organisasi Viet Minh ini itu juga beraliran komunis karena pada pembentukannya memang ada kerjasama dengan negara Cina. Hal inilah yang nanti membuat negara-negara yang tergabung dalam blok sekutu itu ikut campur dalam pertempuran tersebut karena untuk menghentikan tersebarnya paham komunis di wilayah Asia. Tapi ternyata tidak mudah menghentikan perlawanan dari rakyat Vietnam. Kenapa? Karena dalam pertempuran ini yang disebut sebagai pertempuran di Bien Phu, itu Prancis mengalami kekalahan dan akhirnya mengakui kemenangan dari Vietnam Utara dalam perjanjian gencatan senjata di Jenewa tahun 1954. Tapi pada saat itu wilayah Vietnam Selatan itu sebagian sudah diduduki oleh wilayah Prancis dan juga Amerika Serikat.
Ini adalah hasil dari perjanjian di Jenewa. Yang pertama, ditetapkannya garis demarkasi antara Vietnam Utara dan Selatan di titik garis 17 derajat sebagai zona demilitarisasi. Bagian utara dikuasai oleh organisasi Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Prancis dan blok sekutu. Yang kedua, dibentuknya Badan Internasional Kontrol Komite dengan tugas untuk melaksanakan proses pemilu yang demokratis. Tapi ternyata usulan ini ditolak oleh warga Vietnam Selatan, dan ternyata penolakan ini didukung oleh Amerika Serikat sehingga akhirnya proses pemilu tidak jadi dilaksanakan. Dampak perjanjian tersebut, maka sekarang Vietnam terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, dibatasi oleh garis demilitarisasi yaitu 17 derajat. Nah, di bagian utara itu dipimpin oleh Ho Chi Minh, dan di bagian selatan itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ngo Dien Diem. Lalu kenapa ya Amerika memutuskan untuk terlibat dalam perang Vietnam? Ternyata alasan pertama adalah karena Amerika tergabung dalam blok sekutu, dan karena efek dari perang dingin muncul kekhawatiran bahwa kekuatan komunis akan masuk ke wilayah Vietnam dan kemudian menyebar ke seluruh Asia. Akhirnya untuk menghentikan paham tersebut, Amerika mulai terlibat dalam perang Vietnam. Dan dalam perang ini, Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ngo Dien Diem itu sangat didukung oleh Amerika Serikat, baik dari segi militer ataupun ekonomi. Amerika sangat membantu pengembangan kekuatan tentara Republik Vietnam dan kepolisian yang ada di Vietnam Selatan, dan hal ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower. Ini adalah upaya Vietnam Utara untuk mencapai kemerdekaan. Jadi Desember 1960 mereka membentuk National Front for the Liberation. Nah, dengan organisasi ini mereka mulai melatih kader-kader baik dari Vietnam Utara ataupun Selatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Vietnam. Organisasi ini adalah lanjutan dari Viet Minh yang menyatakan sudah memerdekakan atau memproklamasikan kemerdekaan Vietnam pada 2 September 1945. Sedangkan di Vietnam Selatan sendiri, kepemimpinan Perdana Menteri Ngo Dien Diem itu mendapatkan penentangan dari rakyatnya. Kenapa? Karena dia dinilai sangat otoriter. Selain itu, dia adalah pemeluk agama Katolik. Sedangkan banyak masyarakat di Vietnam Selatan itu memeluk agama Buddha. Karena perang berlangsung cukup lama, jadi sempat terjadi pergantian politik di Amerika. Pada masa pemerintahan John F. Kennedy, Amerika memutuskan untuk mengirimkan bantuan pasukan militer ke Vietnam. Sedangkan pada masa pemerintahan Lyndon Baines Johnson, Amerika mengukuhkan pemberian bantuan kepada Vietnam. Jadi mereka melakukan segala usaha dalam membalas serangan pasukan Viet Cong serta mencegah usaha-usaha agresi mereka. Jadi bisa kalian bayangkan berapa dana yang dikeluarkan Amerika untuk membantu Vietnam. Dan nanti di tahun 1970, ternyata perang Vietnam ini semakin melebar, masuk ke wilayah Laos dan juga Kamboja. Dan pada tahun-tahun ini, semakin banyak aksi demonstrasi terjadi di Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka memutuskan untuk menyebarkan paham anti perang, dan karena ada penentangan dari rakyat Amerika, akhirnya Amerika mulai mengurangi pasukannya di Vietnam. Hal ini efek dari Amerika itu semakin mengalami kesulitan ekonomi karena terlalu banyak mengeluarkan dana dalam perang Vietnam. Dan saat itu di dunia sendiri muncul gaya-gaya hipster, di mana gaya hipster adalah kebudayaan bagaikan tancapan pisau serta pengaruh penetrasi yang halus dari generasi avant-garde, generasi pasca perang. Jadi generasi-generasi yang muncul setelah Perang Dunia Kedua itu adalah generasi-generasi yang kecewa, yang muak. Kenapa? Karena efek dari Perang Dunia Kedua, munculnya depresi ekonomi, kekacauan dalam bidang sosial, akhirnya muncullah gaya-gaya hipster.
Karena semakin menurunnya bantuan dari Amerika, akhirnya di tahun 1971, Vietnam Selatan menyatakan akan mengurusi masalah keamanan dan pertahanannya secara mandiri. Tapi untuk masalah logistik masih tetap ditunjang oleh Amerika Serikat. Dan di tahun 1972, ketika Vietnam Utara mulai mengetahui bahwa Amerika ditarik mundur pasukannya, Maret 1972, Vietnam Utara mulai menganeksasi zona demilitarisasi di Provinsi Quang Tri di Vietnam Selatan. Nah, kalau kalian tahu, zona demilitarisasi itu adalah zona di mana tidak boleh ada pertempuran di sana, karena itu adalah zona aman. Nah, ketika wilayah ini diserang, itu artinya upaya damai telah mengalami kegagalan. Tahun 1973, tepatnya 27 Januari, mulai diupayakan adanya perjanjian perdamaian antara Vietnam Utara dan Selatan. Nah, pada saat itu tetap Vietnam Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Hasilnya adalah pada tanggal 31 Januari 1973 dikeluarkan namanya The Paris Accord, artinya adalah kesepakatan untuk gencatan senjata. Dengan adanya The Paris Accord, itu mulai ada penarikan pasukan-pasukan Amerika secara besar-besaran dari Vietnam. Kemudian tawanan perang dari kedua belah pihak itu dibebaskan. Pasukan perdamaian internasional itu mulai menjaga di wilayah demilitarisasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Selain itu, pasukan Vietnam Utara diizinkan masuk ke wilayah selatan, tapi tidak boleh melakukan praktik-praktik yang koersif atau memicu terjadinya pertempuran. Nah, ini adalah efek dari The Paris Accord. Tapi The Paris Accord juga tidak bisa bertahan lama, karena di tahun 1974 Vietnam Utara kembali melanggar kesepakatan damai. Hal ini ditandai dengan pasukan Viet Cong itu mulai menganeksasi beberapa daerah yang ada di Vietnam Selatan. Tahun 1975, Provinsi Phoc Long itu diserbu. 21 April 1974, Presiden Nguyen Van Thieu mengundurkan diri dan akhirnya dia mengamankan dirinya ke negara Taiwan. Dan pada akhirnya 30 April 1975, Saigon yaitu ibu kota Vietnam Selatan itu dikuasai oleh Vietnam Utara. Nah, dengan dikuasainya kota Saigon, berarti perang ini sudah dimenangkan oleh Vietnam Utara. Dan ini adalah akhir dari Vietnam Selatan. Dan bisa dikatakan ini adalah hal yang memalukan, terutama bagi Amerika Serikat. Kenapa? Karena secara nggak langsung mereka kalah dalam perang ini. Padahal mereka sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mendukung perang Vietnam. Di tahun 1976, tepatnya 2 Juli, itu pemerintahan militer mulai dibentuk. Vietnam diproklamasikan sebagai Republik Sosialis Vietnam dengan ibu kota di Hanoi. Sedangkan ibu kota Saigon namanya diubah menjadi Ho Chi Minh untuk mengenang si tokoh utama dalam kemerdekaan Vietnam. Lalu apa ya dampak dari perang Vietnam? Dampak yang pertama bagi negara Vietnam itu sendiri itu adalah menangnya ideologi komunisme di berbagai negara, terutama di kawasan Indochina, termasuk Kamboja dan Laos. Nah, pada saat itu Vietnam mulai disegani oleh negara-negara di dunia sebagai salah satu poros komunis dunia selain Cina dan Uni Soviet atau Rusia. Lalu bagaimana dengan blok sekutu atau negara Amerika Serikat yang ada di dalamnya? Tentu hal ini sangat memalukan karena Amerika sudah mengeluarkan banyak biaya untuk perang ini, termasuk tentaranya dan semuanya. Dan ternyata mereka mengalami kekalahan. Dan ada fakta menarik nih, kenapa pasukan Vietnam sangat sulit ditaklukkan walaupun sudah diberikan senjata, pasukan, dan seterusnya logistik dari Amerika Serikat. Ternyata Vietnam meniru strategi perang Pangeran Diponegoro. Nah, itu yang menyebabkan mereka sulit untuk ditaklukkan karena mereka menggunakan perang gerilya. Sedangkan dampak perang Vietnam bagi negara Laos yaitu adalah paham komunisme itu diterapkan oleh Pathet Lao, yaitu organisasi yang dibentuk dari proses konsolidasi militer dan perseteruan politik dalam negeri.
Sedangkan dampak dari Perang Vietnam bagi negara Kamboja adalah komunisme mulai disebarkan terutama oleh golongan Khmer Merah. Dan tahun 1977 terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam. Kamboja saat itu didukung oleh Tiongkok sedangkan Vietnam didukung oleh Uni Soviet. Puncaknya nanti tahun 1979, di mana Vietnam mulai menginvasi Kamboja, kemudian dibalas oleh Cina dengan menyerang Vietnam. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan Vietnam Utara? Kok mereka bisa menang padahal Vietnam Selatan sudah dibantu oleh Amerika Serikat? Ternyata Vietnam Utara juga dibantu oleh blok komunis lainnya, yaitu Cina dan Uni Soviet. Nah, saat itu Uni Soviet membentuk lembaga komunis internasional yang disebut sebagai Komintern. Nah, hal ini juga berkaitan dengan sejarah Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa tokoh muda yang tergabung dalam Komintern ini dan nanti yang akan menyebarkan paham komunis di Indonesia. Dari Indonesia waktu itu adalah DN Aidit atau Dipa Nusantara Aidit. Sedangkan dari Vietnam saat itu tokohnya adalah Ho Chi Minh. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang berakhirnya Vietnam Selatan, sebuah perang yang terjadi tahun 1955 sampai dengan 1975. Terjadi selama 20 tahun antara Vietnam Utara dengan Selatan. Utara dibantu oleh Uni Soviet dan Cina, sedangkan Selatan dibantu oleh Amerika Serikat. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi. Menarik nih, karena dalam melakukan sebuah penelitian sejarah